Haleluya. Selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Tahun ini tahun apa saudara? Haleluya, bukan tahun sapi ya. Tahun ini adalah tahun perubahan, tahun Tuhan menggenapi janjinya buat hidup kita saudara. Amin. Nah, saya sudah menjelaskan di awal minggu kemarin bagaimana kehidupan orang-orang Israel. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka ketika dituliskan di dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian baru berkata bahwa itu dituliskan sebagai contoh. Dan juga peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Amin. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang sama, terutama hal-hal yang buruk, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, kalau kita lakukan di zaman ini, ingat baik-baik, walaupun ini disebut zaman kasih karunia, tetap disiplin Tuhan, penghukuman Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah saudara. Ada banyak orang, saya tahu dulu orang itu sungguh-sungguh luar biasa. Tapi begitu mendengarkan pengajaran bahwa di dalam Yesus ya tidak ada penghukuman lagi. Saya berkata jangan comot satu ayat lalu kamu kontekskan seluruh kehidupanmu. Tidak berlaku seperti itu. Maka kita tahu ya ada doktrin yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tidak berlaku di Alkitab tidak seperti itu. Ya, apakah orang-orang yang dipilih Yesus tidak akan binasa? Yudas bukan hanya dipilih, didoakan semalam-malaman. Tapi Yudas diajarin tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Ya, dia menjual Yesus, dia menghina Yesus, dan pada akhirnya hidupnya itu binasa, saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan, kita perlu hati-hati memperhatikan semua kehidupan kita, supaya hal-hal yang terjadi kepada orang-orang Israel, terutama hal-hal yang buruk, tidak kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, Tuhan berjanji, Dia akan memberkati kita, saudara. Amin. Mari kita buka bersama-sama dengan saya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Satu perikop, saudara. Saya mau ngajak kita baca perikop ini bersama-sama. Biarkan apa yang kita baca ini membangkitkan iman kita dan menjadi rema bagi saudara dan saya yang mendengar dan juga membacakannya. Berikopnya, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat pertama, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimannya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu,
dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Hari ini tema khotbah saya berikan tema rahasia berjalan bersama dengan Tuhan tahun 2021, saudara. Haleluya. Nah, apa yang kita baca di kitab Ulangan pasal 81 perikop ini, saudara, dikatakan ya, itu adalah garis besar yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel. Kalau mereka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan dan mereka melakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberikan negeri itu, suatu negeri yang limpah dengan susu madu. Dikatakan mereka akan makan di situ dan kenyang, tidak usah berhemat. Betapa luar biasa negeri itu, saudara. Tapi kalau mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan tidak melakukan apa yang difirmankan, bahkan melanggar apa yang Tuhan larang, saudara, seperti itu, maka mereka akan menanggung konsekuensinya, saudara. Nah, di perjanjian baru di 1 Korintus pasal ke-10 itu menggariskan, menyimpulkan ya apa yang terjadi kepada orang Israel, saudara. Ya, semua perjalanan mereka, saudara, itu ditulis sebagai contoh di pasal yang ke-10 ayat ke-6, ayat ke-11, saudara, 2 kali disebutkan ya, sebagai contoh dan juga sebagai peringatan buat saudara dan saya yang hidup di akhir zaman, saudara. Nah, kalau kita sekali lagi melakukan hal-hal yang sama, maka kita akan menanggung konsekuensi yang sama, saudara. Nah, saya coba merenungkan, saudara. Kita tahu ketika orang Israel itu keluar dari Mesir setelah 10 tula, dikatakan mereka dibawa Tuhan keluar, ya. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, saya mau tanya saudara, itu di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, saudara? Halo? Waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu waktunya kapan? Siang hari, pagi hari, atau malam hari? Halo, kita bikin kuis sekarang. Siapa yang pagi hari? Siapa yang malam hari? 1, 2, 3. Siapa yang tidak tahu? Ya, kita sudah baca berulang-ulang Alkitab itu, saudara. Ya, kalau ditanya kapan waktunya, saudara, orang Israel itu hitung harinya itu bukan seperti kita. Ya, dari jam 00 atau subuh hari itu mulai hitung hari. Seperti itu. Tapi orang Israel hitung harinya itu mulai jam 6 petang. Sudah mau maghrib, saudara. Mereka hitung mulai jam 6 petang, saudara. Karena itu waktu mereka keluar dari Mesir seperti itu, saudara. Ya, nah dikatakan waktu mereka keluar malam-malam itu, saudara, kita tahu, saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, menuju ke tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka melewati padang gurun, saudara. Ketika mereka melewati jalan padang gurun, saudara, itu padang gurun itu perjalanan yang sangat sulit sekali, saudara. Bahkan mereka harus melewatinya. Tadi Alkitab berkata 40 tahun lamanya, saudara. Kenapa mesti sampai 40 tahun lamanya, saudara? Padahal kalau kita lihat jarak peta, saudara, atau saudara pernah pergi ke Israel. Siapa yang pernah pergi ke Israel, berangkat tangannya? Belum pernah, ya? Kita harapkan COVID ini selesai, saudara pergi berangkat ke sana. Ya, saya sudah pernah pergi, saudara. Ya, kalau saudara lihat peta, saudara, itu dekat sekali. Nggak perlu 40 tahun, apalagi 40 hari, nggak perlu, saudara. Sekitar kalau naik bis itu 12 jam. 12 jam. Tapi sekarang kira-kira nggak sampai 1 jam. Naik pesawat dari Mesir, ya, atau dari Dubai ke Tel Aviv, saudara. Sekitar 1 jam kurang seperti itu, saudara. Ya. Tapi kenapa
Tuhan membawa mereka lewati padang gurun. Dan perlu waktu 40 tahun lamanya. Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Kenapa Tuhan membawa mereka seperti itu? Coba kita buka Keluaran pasal 13. Ayatnya ke-17. Perikopnya itu berkata, Allah menuntut umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui apa? Jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir, saudara. Saudara tahu? Di Alkitab mencatat ada orang-orang sudah pernah berjalan dari Kanaan ke Mesir, dari Mesir ke Kanaan. Minimal Abraham, dia sudah pernah pergi ke Mesir. Di sana dia dapat Hagar, betul? Tapi juga ada Yusuf ketika dijual oleh saudara-saudaranya. Dibawa dari Kanaan ke Mesir. Dan saudara-saudara kan juga pernah dari Kanaan ke Mesir. Bahkan bolak-balik 2 kali waktu kelaparan terjadi. Waktu gandum mereka habis, mereka mau tidak mau harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, saudara, seperti itu. Artinya jalan menuju ke Kanaan dari Mesir atau Kanaan ke Mesir, saudara, itu orang sudah pernah lewati, saudara. Sudah pernah lalui, sudah pernah bolak-balik seperti itu, saudara. Jadi artinya itu nggak jauh, saudara, seperti itu. Ya, kalau tempuh bolak-balik, saudara, zaman sekarang saya katakan ya sekitar 12 jam tadi kalau naik bis seperti itu, saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan itu membawa mereka jalan menempuh jarak yang perlu waktu 40 tahun lamanya. Ini yang saya pertanyakan kepada Tuhan. Kenapa dia nggak memilih jalan yang sudah ada jalannya, yang hanya butuh kalau naik kalau sekarang mungkin naik onta lah dulu ya, atau naik kuda atau naik keledai, ya paling mungkin 2 minggu lah, 14 hari bolak-balik 28 hari, saudara. Kenapa Tuhan tidak mengambil jalan yang paling dekat? Alkitab berkata di ayat 17 tadi, saudara, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Kenapa Tuhan tidak ambil jalan yang paling dekat? Kenapa dia ambil jalan yang tanda petik nggak ada jalannya? Kan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan apa? Laut. Di laut kan nggak ada jalan. Betul kan? Kenapa Tuhan menuntun mereka melewati jalan yang tidak ada jalan? Kenapa Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan yang pernah dilewati oleh orang, oleh Abraham, oleh Yusuf? Ayat 17 tadi berkata begini, saudara. Alasannya begini. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu itu jalan yang paling dekat. Kok tega banget Tuhan ya? Sudah tahu jalannya paling dekat, kok milih jalan yang jauh? Kok milih jalan yang bukan hanya jauh tapi juga tidak ada jalannya, saudara? Bukan hanya tidak ada jalannya, bukan jalan yang tidak pernah orang lewati, ya, tapi dituntut Tuhan ke sana. Susah nggak kalau seperti itu, saudara? Halo, saya mau beritahu saudara, tahun ini, tahun 2021, nanti modelnya, jalannya kayak begitu. Tahun lalu Tuhan itu buat gradi, latihan. Gara-gara COVID, banyak orang menempuh jalan yang tidak ada jalannya, tiba-tiba berubah. Tadi pagi saya katakan, ada teman saya, pendeta, dia baru nikahkan anaknya kemarin Jumat, pas Imlek. Padahal sudah dirancangkan, jauh mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu. Akan menikah tahun 2020 bulan Juli. Sudah dipersiapkan semua undangannya, sudah dipersiapkan semua acaranya. Tiba-tiba COVID gak jalan. Berubah jalannya, saudara. Dan terpaksa dinikahkan kemarin di hari Jumat pas Imlek seperti itu, saudara.
Banyak orang mengalami jalan seperti itu. Saya masih kasih tahu saudara dulu ya. Supaya saudara gak kaget kalau tahun 2021 saudara mengalami peristiwa yang seperti ini lagi. Amin. Kok gitu Tuhan ya? Sudah tahu dekat, sudah tahu simple, ya paling lama 14 hari lah sampai. Kok dia milih jalan yang lain? Kok dia milih jalan yang ada jalannya? Bukan jalan biasa. Jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia siapapun. Gak pernah dilewati oleh binatang apapun seperti saudara. Dan juga gak ada fasilitas di jalan itu saudara. Karena gak pernah ada manusia melewati jalan itu. Gak pernah ada orang melewati jalan itu. Jalan itu sama sekali asing sekali. Kalau kita baca di Alkitab. Saudara kalau saya berharap ya. Kalau sebagai orang Kristen baca Alkitab. Saudara harus punya kepekaan untuk mengkritisi. Termasuk hamba Tuhan kalau khotbah juga saudara harus punya kepekaan untuk mengkritisi. Tapi bukan mencari kesalahan ya. Harus punya kritisi saudara. Kenapa? Sekarang sekali lagi kalau jemaat hanya terima mentah-mentah. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tanpa seperti orang Berea di Kisah Rasul. Maka saya takut banyak jemaat yang disesatkan. Betul. Apalagi dalam hal-hal supernatural. Adik kodatri, mujizat. Seperti itu saudara. Ya, saya mau katakan kita tidak anti mujizat. Kita tidak anti hal yang supernatural. Tapi perlu diuji dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Ya, tapi kenapa Tuhan nuntun mereka kepada jalan yang tidak ada jalan? Kenapa yang simple dibuat repot? Kan kayak orang Indonesia dulu kan. Kalau yang yang gampang ya dia harus dibuat susah seperti itu. Kenapa yang sederhana dibuat jadi ribet? Kenapa yang kelihatannya mudah dibuat jadi sulit? Kenapa yang kelihatan sekejap mata ya dibuat mestinya bertahun-tahun lamanya untuk melewati itu saudara? Saya mau tanya saudara. Kanaannya berubah enggak? Tanah perjanjiannya berubah enggak? Waktu mereka mungkin ingin berjalan 14 hari, tanah Kanaannya berubah enggak? Halo? Berubah enggak? Kalau mereka berjalan 3 hari, tanah Kanaannya berubah enggak? Kalau mereka berjalan 40 tahun, tanah Kanaannya berubah enggak? Hah? Tidak saudara. Tidak berubah. Masih tetap di situ. Enggak pernah berubah. Tapi kenapa Tuhan membawa kelompok orang-orang Israel ini ke jalan yang tidak ada jalannya? Dengarkan sebaik-baik. Dia bukan Tuhan yang sembarangan. Dia punya Tuhan. Dia Tuhan yang punya alasan dan punya tujuan untuk setiap apa yang ingin dia kerjakan, saudara. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dia tahu orang Israel ketika nanti kalau dengan gampang menempuh jarak perjalanan yang dekat ke tanah Kanaan hanya butuh sekitar belasan hari saudara. Maka begitu mereka sampai ya Alkitab berkata mereka langsung berperang melawan orang-orang Filistin, melawan orang-orang suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Mereka harus berebut. Artinya 14 hari menempuh perjalanan mereka ke tanah Kanaan saudara. Mereka akan langsung berperang melawan musuh-musuh mereka nanti saudara. Tuhan berkata nanti mereka menyesal. Di ayat 17 tadi saudara, di pasal 13 saudara. Mungkin kalau di antara mereka kalau masih hidup. Apa yang saya sampaikan hari ini mungkin mereka bertanya begini. Oh kami kan sudah dilatih. Otot kami ini kekar. Kenapa? Karena selama ini mereka jadi budak. Kerjanya dari pagi sampai malam. Selama 430 tahun saudara. Mereka jadi budak. Mereka kerja. Pasti kalau sudah dari pagi sampai malam kerjanya pasti ototnya kekar. Bangun tidur langsung kerja. Pokoknya ada makanan aja. Mereka kerja seperti saudara. Ya. Tapi kalau langsung berperang saudara. Walaupun ototnya, badannya kekar. Saudara seperti itu, ingat baik-baik. Waktu bekerja dengan waktu berperang itu beda saudara. Betul gak? Waktu bekerja saudara jadi budak, mereka bisa dapat makanan. Tapi kalau perang itu menakutkan. Kenapa? Karena nyawa bisa jadi taruhan saudara. Jadi Tuhan punya alasannya. Jangan-jangan nanti mereka ini menyesal apabila nanti mereka langsung berperang menghadapi musuh-musuhnya. Nanti pada akhirnya mereka terlalu gampang. Kita nggak usah berperang lah, kembali ke Mesir. Karena jaraknya terlalu dekat, betul?
Kan berkali-kali mereka berkata begini, Musa, apa tidak ada kuburan di tanah Mesir? Berkali-kali kalau mereka menghadapi kesulitan, entah apapun saudara, mereka pasti ingat Mesir, ingat Mesir, ingat Mesir. Selalu ditarik kembali ke masa lalu, ke Mesir saudara. Itu sebabnya Tuhan sengaja tidak tuntun mereka ke jalan yang paling dekat. Tuhan sengaja membuat mereka putar-putar di padang gurun selama 40 tahun saudara, seperti itu saudara. Ya. Tapi pertanyaan kenapa Tuhan buat seperti itu? Memang pertama karena Tuhan tahu mereka pasti akan menyesal nanti. Lalu mereka begitu gampang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, kembali ke Mesir lagi saudara. Seperti itu saudara. Tapi kenapa Tuhan sengaja membawa mereka ke padang gurun seperti itu saudara? Dengarkan baik-baik saudara. Saya mau ikan kita semua tahun ini, tahun 2021 saudara. Kita harus membiarkan Tuhan memilihkan jalan buat kita saudara. Ada amin? Saya ulangi sekali lagi. Tahun ini, tahun 2021. Biarkan Tuhan yang memilihkan jalan buat saudara dan saya di tahun ini. Tolong dikasih bol, tulisan itu tebal-tebal di hati saudara. Tahun 2021 ini ingat baik-baik pesan saya. Apa yang Tuhan taruh di hati saya itu sampai kepada saudara. Biarkan Tuhan memilihkan jalan buat kita di tahun ini saudara. Walaupun kita mungkin ada melihat jalan yang lain. Kita pikir jalan itu jalan yang paling dekat. Kita mungkin berpikir jalan itu jalan yang paling mudah. Tapi nanti ketika Tuhan membawa kita, menuntun kita melewati bukan jalan itu, tapi jalan yang lain saudara. Ya, yang belum pernah kita lewati saudara. Belum pernah kita punya pengalaman di situ. Pesan saya, biarkan Tuhan memilihkan jalan itu buat kita. Dan kita taati, lewati jalan itu saudara. Amin. Tolong diingat, dicatat saudara ya. Saudara mesti perhatikan baik-baik. Nanti ketika saudara berhadapan tahun ini, entah nanti sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, atau setengah tahun, atau mungkin di akhir tahun. Tiba-tiba Tuhan nuntun saudara ke jalan, ke area, ke peristiwa, ke kejadian yang belum pernah seorang alami. Dan itu mungkin tanda petik tidak enak bagi saudara dan saya. Saya mau katakan saudara, redakan hatimu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak kasih peta kepada Musa, kasih map kepada Musa. Musa ini petanya, ya. Dikasih peta seperti itu. Saya percaya ketika Musa melihat putar-putar seperti saudara. Kenapa? Itu sampai di Kadesi Barnea aja itu perlu 3 tahun saudara. Sudah sampai di situ, Tuhan suruh mutar lagi saudara. Padahal sudah mau sampai, Tuhan suruh mutar lagi seperti itu. Saya percaya ketika Musa melihat itu perjalanan mereka, Musa berkata, sorry lah Tuhan, aku tidak mau. Lain kali saja, suruh orang lain yang mimpin seperti itu. Tapi kenapa Tuhan memilih jalan itu atau memilih jalan yang memutar itu saudara? Kalau gak mutar, bagi Tuhan itu mungkin terlalu dekat, gak seru. Bayangin saudara kalau kita baca kitab Keluaran kan, begitu pasal 12, 13, 14 mereka sudah keluar saudara seperti itu. Tiba-tiba sampai di Kanaan pasal 14 seperti itu. Lalu gak ada kitab-kitab yang lain saudara, gak seru seperti itu. Tapi kenapa mesti mutar atau Tuhan gak langsung menuntun mereka ke jalan yang paling dekat saudara? Ya, kenapa mesti lewati jalan yang lain seperti itu? Karena Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuan. Nah ketika Tuhan menuntun seperti itu, pertanyaannya, dengar sebaik-baik. Apakah saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan ketika Tuhan menuntun saudara berjalan di jalan yang belum pernah saudara lewati. Belum pernah saudara jalani di pengalaman seperti itu saudara. Percaya enggak? Enggak gampang saudara, enggak gampang. Saya mendengar beberapa hamba Tuhan kenalan saya, khususnya di beberapa kota-kota besar yang sampai hari ini belum bisa beribadah seperti ini saudara. Sudah setahun lebih saudara, maaf kata. Selama ini memang mereka ini tidak punya penghasilan selain dari persembahan jemaat. Ya, mereka hidup menurut iman saudara. Tapi hari ini, jujur, kebalikan mereka itu. Sudah setahun gak ibadah di gereja. Hanya lewat live streaming begitu. Saya sudah survei jemaat kita di sini. Ya, dari 300 orang lebih yang ikut live streaming waktu kita tutup saudara. Itu sekitar hampir 40%. 60% sudah hilang atau kemana-mana. Tapi yang ikut 40% itu sekitar yang sungguh-sungguh itu gak sampai 10%. Coba bayangin. Ya kan?
Tapi kita bersyukur di sini. Saya jujur berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu Saudara jemaat. Ya, saudara boleh tanya bendahara kita di sini. Kita nggak seperti gereja-gereja yang lain. Ya, bisa turun sampai persembahannya. Itu kita di sini paling turun itu sampai 40%, 60%, saudara. Saya bilang sama full time waktu awal-awal kejadian itu. Siap-siap ya. Saya harus sampaikan apa adanya. Ya kan, saya tidak mau kalian juga kekurangan dalam pelayanan seperti ini. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan bisa pelihara kita. Tuhan pasti jaga hidup kita. Nah, teman-teman saya nggak ada pemasukan, saudara. Mereka punya anak istri. Mereka punya penghidupan. Walaupun soal makanan minum, saudara, mereka nggak kekurangan sih. Tapi kebutuhan-kebutuhan lain kan perlu. Apalagi kota-kota besar. Dan beberapa yang saya tahu hari ini, gereja belum buka. Tuhan tuntun mereka ke jalan yang baru. Ada yang buka warteg, bikin makanan prasmanan, bikin nasi kotak. Kerjasama dengan berbagai kegiatan yang ada untuk catering seperti itu, saudara. Dia bilang kita belum pernah belajar masak. Tapi tiba-tiba kejadian seperti ini. Kita putar otak kita doa, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan bisa kasih ide. Tiba-tiba Tuhan kirim jemaat bisa masak bersama-sama. Lalu bisa buat usaha seperti itu sampai hari ini. Bertahan, saudara. Gerejanya awalnya di bawah, tiba-tiba pindah ke atas, di bawahnya jadi warteg, saudara, seperti itu, saudara. Saya pikir ini luar biasa Tuhan kita. Dia gak pernah salah menuntun hidup kita, saudara. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah lembah kekelaman, firman berkata, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gada dan tongkatnya itu menghibur kita, saudara. Jujur, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, menaruh harap kepadanya, tidak akan pernah dipermalukan. Itu firman-Nya, saudara. Itu firman-Nya. Ya, saudara, orang-orang Israel dituntun ke jalan seperti itu. Tapi mereka tidak bisa mempercayai Tuhan. Begitu mengalami kesulitan, mereka langsung menggerutu. Sampai Tuhan menghitung, sudah 10 kali kamu menggerutu. Kamu bersungut-sungut. Saya tidak tahu dengan saudara saya di tahun lalu. Atau sampai hari ini. Kira-kira sudah berapa banyak gerutu yang kita lakukan. Bukan di mulut, mungkin di hati. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Saya lihat di Facebook. Mati lampu, air tidak ngalir, pam aja. Gerutunya minta ampun. Lalu caci maki pemerintah, caci maki PAM, caci maki PLN seperti itu, saudara. Berapa banyak persungutan kita lakukan seperti itu. Ingat, jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti orang yang Israel lakukan. Konsekuensinya bisa sama, saudara. Jaga baik-baik kehidupan kita, saudara. Bisa nggak kita belajar tahun ini? Kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menuntun kita ke tempat yang tidak pernah kita lewati selama ini. Kita diizinkan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak enak bagi kita, yang belum pernah kita ngalami. Bisa gak kita menaruh percaya kepada Tuhan? Ini gak gampang loh, saudara. Gak gampang sama sekali, saudara. Ingat tahun lalu Tuhan sudah melatih kita pemanasan, saudara. Tahun ini kita diberikan tema besar gereja ini, change. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan dari Pontianak, perubahan, saudara. Perubahan ini bicara bukan hanya hal yang berubah. Saudara kan gak pernah jumpai ibadah seperti ini kan selama ini. Betul? Berubah kan kita ini? Dulunya dekat-dekat, bisa cipika-cipiki, salam kiri, salam kanan gitu kan. Kita gak pernah jumpai ibadah pakai masker, gak pernah. Gak pernah, saudara. Tapi perubahan-perubahan yang terjadi Tuhan paksakan itu. Karena memang dia punya rencana, dia punya tujuan, saudara. Ada amin? Sekali lagi gak gampang. Berkali-kali orang Israel berkata begini, Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Kalau saudara jadi pemimpinnya waktu itu jadi Musa, saya percaya saudara akan ciut hati saudara. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi Musa ya, misalnya gini, jadi gembala lah, tiba-tiba ada jemaat ngomong begini, atau mungkin jadi orang tua tiba-tiba ada anak kita ngomong gini, ya, ini papa ini atau ini gembala ini bisa nuntun kita nggak ya? Bisa bawa kita gak sih? Itu bisa menjadi hati kita diciut loh, saudara. Itu pertanyaannya bukan pertanyaan menghibur, saudara. Betul gak? Itu pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa? Diragukan, saudara. Mereka berkata kepada Musa, apa gak ada kuburan di Mesir, Musa? Apa lu mematiin kami di sini?
Kalau bahasa sekarang, buset nih Musa, udah. Apa gak salah nih kamu nuntun kami ke sini? Pemimpin kayak apa ini? Mau matiin kami semua. Kan gitu kan? Tapi kenapa Tuhan mesti menuntun mereka ke jalan yang mutar? Ke jalan yang tidak masuk akal. Pertanyaannya bukan itu saudara. Pertanyaan adalah, bisakah saudara dan saya mempercayai Tuhan dalam setiap jalan yang dia tuntun? Dia bawa kita ada di sana saudara. Ketika nanti ada perubahan-perubahan terjadi, ada goncangan-goncangan terjadi saudara. Tiba-tiba Tuhan menuntun kita ke jalan yang baru. Yang belum pernah kita lihat. Belum pernah kita pikirkan sama sekali. Tiba-tiba kita diajak ke situ. Dan ingat tidak ada petanya saudara. Step by step dia tuntun, step by step. Satu peristiwa dengan satu peristiwa saudara. Enggak ada rutenya. Ya, enggak diberitahu nanti di depannya seperti apa. Enggak saudara. Bisa enggak kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Sebab Allah, dia selalu kalau bekerja, dia punya alasan dan dia punya tujuan saudara. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya alasan. Amin. Jadi kalau nanti kita dibawa jalan seperti itu, mungkin itu bukan karena kesalahan kita. Atau mungkin kita bukan kurang peka dengan Tuhan. Ya, tiba-tiba kita ada dibawa ke sana. Kita harus ngerti, Tuhan memiliki sebuah alasan. Mengapa? Sama seperti orang mereka diajak jalan berputar. Karena Tuhan punya alasan dan Tuhan punya tujuan. Apakah saudara dan saya bisa menerima ketika kejadian itu terjadi? Gak gampang saudara ya, gak gampang. Saya gak bisa terima waktu saya dengar rekan, termasuk saya anggap dia Bapak Rohani, Bapak Chin Siang di Bekasi, dia jadi gembala. Dulu dia adalah manajer Indofood, dia masih manajer Indofood waktu masih Jakarta di Bekasi saudara. Dia pelayanan sudah mungkin sudah belasan tahun juga di Bekasi, Tambun. Ketika saya mendengar dia meninggal karena COVID, saya gak bisa terima saudara. Karena bulan Oktober, November ya, waktu saya di wisuda S2, saya masih ke tempat dia, beliau meminta saya untuk berkhotbah. Minggu pertama saya gak bisa, saya berkata saya masih punya kesibukan yang lain. Dia mengapa? Minggu kedua aja, saya khotbah di sana. Ya, dia habis khotbah selesai 1-2, saya bilang saya akan besok pagi-pagi saya harus terbang. Jadi saya harus nginap di dekat bandara supaya tidak telat seperti itu. Dia jamu kita makan, jamu saya makan, bahkan dia masih memberikan uang amplop tanda petik ya dari pribadinya kepada saya seperti Pak. Saya bilang saya cukup Pak, saya diberkati. Saya bilang saya sudah bisa melayani, saya diberkati seperti itu. Ya, tapi begitu saya mendengar beliau dipanggil Tuhan, saya rasanya nggak bisa terima. Saya belum pernah menangisi seorang hamba Tuhan seperti itu. Tapi beliau, saya nangisi saya, teteskan air mata. Ya, hati saya sangat sedih seperti itu. Tapi Tuhan punya alasan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tuhan punya alasan. Tuhan punya tujuannya. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat saudara. Ya, sama seperti ketika nanti mungkin. Ya, saudara harus menghadapi satu proses kehidupan. Ada masalah, ada pergumulan. Mungkin saudara berkata, kenapa saya harus alami kejadian ini? Kenapa saya harus alami kegagalan ini? Kenapa saya harus dikhianati? Kenapa saya harus dijati oleh orang? Bahkan oleh orang yang sudah saya berbuat baik kepada dia. Yang sudah pernah menolong dia. Saudara gak perlu cari jawaban yang lain. Saya sampaikan hari ini karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya alasan. Dan Tuhan punya tujuan buat saudara. Amin. Yusuf Alkitab mencatat. Dia tidak tahu bahwa dia akan dijual oleh saudara-saudaranya. Dia tidak melakukan hal yang jahat loh. Dia cuma menyampaikan mimpi. Lalu membuat saudara-saudara iri. Dia juga tidak tahu kenapa dia dijual jadi budak. Lalu kemudian ketika dia jadi budak, dia tetap punya integritas. Dia kerjakan tanggung jawabnya dengan benar. Dia lakukan pekerjaannya dengan setia saudara. Tapi kemudian terjadi dia difitnah oleh tuannya, oleh istri tuannya saudara. Lalu kemudian hasilnya dijebloskan di penjara saudara. Di penjara dia gak berubah integritas saudara. Dia tetap setia melayani. Dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi yang tinggi saudara. Tiba-tiba ada 2 orang pejabat
dari negara Mesir masuk ke penjara. Juru minum dan juru roti, saudara. Mereka mimpi berdua. Lalu kemudian Yusuf bisa menafsirkan mimpinya. Yusuf berkata, gini, setelah ini yang satu ini akan diangkat, dikembalikan tempatnya, yang satu akan digantung. Seperti itu kan? Lalu terjadi, saudara. Tapi Yusuf berkata, jangan lupakan aku ya, nanti beritahukan kepada raja. Aku masuk ke sini ini bukan karena kesalahanku, tapi aku difitnah. Dilupakan dia, saudara. Dilupakan. Saya percaya Tuhan sengaja buat juru minum ini ya, juru minum kan yang diselamatkan itu, sengaja lupakan Yusuf supaya waktunya itu jangan di saat itu. Kalau saat itu diceritakan, tiba-tiba dikeluarkan, nggak jadi deh, ya kan? Masih butuh bertahun-tahun lagi di sana, saudara. Ya, secara manusia Yusuf mungkin di dalam hatinya ada pertanyaan besar. Mengapa rentetan masalah-masalah seperti ini harus kualami? Kenapa nasibku seperti itu? Tapi Alkitab berkata dia tidak melakukannya seperti itu. Dia tidak punya pikiran seperti itu. Tapi sebaliknya dia percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mendesain. Tuhanlah yang mengatur jalan hidupnya. Dan sampai tiba pada waktunya Tuhan. Dia baru bisa melihat secara holistik, secara keseluruhan. Ternyata semua proses jalan hidupnya itu indah adanya. Memang waktu dia ngalami kesukaran, kesulitan, penderitaan gak enak. Dia belum bisa melihat itu. Tapi waktunya Tuhan tiba-tiba muncul. Dia bisa dengan utuh. Dia berkata ternyata Tuhan yang merancangkan semuanya itu. Dan Tuhan merancangkan itu bukan hanya jadikan dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Tapi sekaligus juga Tuhan menjadikan dia seorang yang memelihara satu generasi bangsa Israel. Sampai saya berkata begini, kamu memang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan itu jadi baik. Saudara, jadi Tuhan punya tujuan, Tuhan punya alasan buat setiap kita. Amin. Kalau tahun ini tiba-tiba mungkin ada sahabatmu yang Anda berkata itu sahabat karib, mungkin sahabat yang baik, mungkin kita tidak harus terjadi. Tapi kalau itu terjadi, jangan kecewa, saudara. Tuhan punya alasan dan Tuhan punya tujuan. Kalau dia izinkan sesuatu, dia tidak melepaskan kontrolnya atas situasi itu dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Saudara percaya? Kalau nanti terjadi sesuatu di depan saudara nanti, kita nggak tahu apapun, saudara bisa nggak naruh percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Loh. Misalnya ini, saudara yang sudah mungkin mau menikah tahun ini, ya kan, sudah ya pilih hari, sudah undangan cetak, tiba-tiba batal, gagal, ya kan. Saya ingatkan saudara, pesan ini, jangan kecewa, jangan putus asa, ya. Kalau itu bukan kesalahan saudara, kita tahu dalam kamus kekristenan kita orang-orang percaya tidak ada yang kebetulan, amin. Bagi orang Kristen tidak ada yang kebetulan. Semua di dalam rencana Tuhan. Semua di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Saudara bisa nangkap ini? Jadi poinnya adalah tahun ini biarkan Tuhan memilihkan jalan buat saudara dan saya untuk kita jalani tahun ini, saudara. Amin. Walaupun kita punya jalan yang lain. Walaupun kita lihat jalan itu jalan yang paling dekat. Walaupun kita pikir jalan itu jalan yang paling mudah, saudara. Yang kita pikir itu mungkin gak terlalu lama, saudara, seperti itu. Gak bertele-tele perjalanan seperti itu, saudara. Tapi biarkan apapun yang kita sudah lihat dengan mata kita, saudara. Biarkan kalau Tuhan tunjukkan sebuah jalan kepada kita. Tetap jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik daripada jalan kita, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saya bersyukur di Alkitab ada ayat yang berkata begini. Rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalanmu. Betul? Setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaan jalanku dengan jalanmu. Saya pikir ayat ini begitu luar biasa, saudara. Kenapa? Kalau jalan kita dengan jalan Tuhan itu bedanya setinggi plafon, saudara, atau mungkin 100 meter, 1000 meter seperti itu masih kelihatan. Tapi Alkitab berkata, nggak kelihatan. Kenapa? Itu seperti dari bumi ke
ke langit saudara. Buset deh. Kelihatan gak saudara? Gak kelihatan saudara. Itu hal yang mustahil saudara. Ya. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengerti akan hal ini, saudara harus melatih mata iman saudara untuk melihat yang tidak kelihatan itu. Ketimbang dengan mata jasmani saudara. Ada amin? Itu sebabnya Jeffrey Chandra pernah berkata begini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Artinya apa? Artinya gak bisa dimasuk akal kita, logika kita, di benak kita. Tapi jalan-jalannya itu walaupun gak kelihatan, gak masuk akal. Jalan-jalannya itu sudah ada. Di mana? Dia sudah tuliskan di mana? Di Alkitab. Di Alkitab. Buat saudara dan saya. Betul gak? Ya kan? Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan-jalanku. Jadi firman itu buat kita itu jalan buat hidup kita saudara. Walaupun dikatakan bedanya itu jaraknya antara langit dan bumi saudara. Ya, tapi sekalipun jaraknya sangat jauh, tapi jalannya sudah ditulis buat kita. Itu yang tiap tahun saya ingatkan saudara, suruh saudara baca habis. Ada amin? Untuk apa baca habis? Supaya jalannya lebih saudara kenal, lebih saudara hafal. Kalau saudara baca berulang-ulang, saudara akan hafal jalan itu. Kalau saudara baca sudah berulang-ulang, tiap hari baca, pagi baca, siang baca, sebelum tidur baca seperti itu. Akhirnya saudara hafal jalan itu. Walaupun jalan itu jaraknya antara langit dan bumi saudara. Tapi karena kita sudah berulang-ulang baca saudara. Akhirnya jalan itu menjadi jalan yang kita kenal. Jalan yang kita hafal. Jalan yang sudah biasa saudara. Haleluya. Iya. Kemarin waktu pulang dari Pontianak hari Sabtu, kami Cynthia Imlek di Pontianak karena masih ada orang tua, 2 orang tua masih di Pontianak. Waktu pulang hari Sabtu itu kalau untuk para pengerja pelayan-pelayan itu puasa. Ya, nah saya mengajarkan semua anak-anak saya juga puasa. Si kecil si bontot itu ya, yang ke kelas 6 SD juga puasa. Saya berkata kamu harus puasa. Dia sudah mulai puasa. Dari akhir tahun yang lalu sudah mulai puasa. Ikut kita setiap hari Sabtu. Kalau kita di sini biasa kita buka bersama-sama dengan para staf full time. Makan bersama-sama di atas. Nah dia berkata kenapa saya harus puasa? Kamu ini seorang pelayan. Hah? Seorang pelayan? Iya karena kamu melayani sekolah minggu kamu main drum. Kamu perlu puasa, harus puasa. Nah waktu pulang itu hari Sabtu itu kan puasa kita. Papi gak makan? Enggak, puasa kita. Puasa kan seperti itu. Lalu dia berkata dia lihat ada baliho, ya kan? Apa itu tulisannya? Ada tahu apa? Ada tahu. Ada tahu kan? Tahu Sumedang itu tahu nggak? Kalau saudara ke Pontianak atau Pontianak ada tulisan tahu ya ada tahu di sini kan? Berapa ratus meter ada tahu seperti itu. Nah dia bilang, mami jangan lupa ada tahu, ada tahu. Singgahlah, oke lah. Sudah jam 11, oke lah singgahlah beli. Pikir nanti jam 12 belum nyampe kita buka puasa bersama-sama lah. Dia cium kan, lapar dia bilang. Seperti itu. Lalu dia minta sama maminya makan 2 potong. Begitu makan 2 potong, saya langsung ngomong sama dia. Kamu tahu Esau? Tahu. Esau itu menjual hak kesulungannya. Gara-gara semangkok kacang merah. Kamu itu menukar hal-hal yang rohani. Cuma 1 jam lagi, nah ya tukar 2 tahu. Dan itu mengenyangkan seperti itu. Ya kan? Dia langsung tertunduk saudara. Kenapa? Saya sering mengajari jalan-jalan Tuhan. Sejak kecil tanamkan nilai-nilai rohani. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata begini. Kalau bapak-bapak tidak mengasihi Tuhan, maka dikatakan 3 sampai kepada keturunannya akan kena kutuk, betul? Tapi kalau bapak-bapak mengasihi Tuhan, Tuhan berkata kepadanya, kepada keturunan yang beribu-ribu keturunan itu, Tuhan akan berkati. Saya bisa pastikan nanti anak cucu saya akan diberkati. Kalau saya mengajari dia mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan.
hidup benar dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Bukan menyiksa dia ya, cuma setengah hari gak makan kok. Gitu kan, tapi menanamkan sebuah nilai rohani itu mengasihi Tuhan. Seperti itu. Ya, saya yakinkan bahwa nanti cucu saya, anak dari dia akan diberkati oleh Tuhan. Sebab kenapa? Sebab dia akan mendapat nilai rohani. Dia akan mengajarkan nilai rohani kepada anaknya. Nanti anaknya mendapat nilai rohani dari dia. Anaknya juga akan mengajarkan kepada anaknya lagi. Saya bisa pastikan anak cucu saya akan diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan lagu yang tadi nyanyikan tadi itu. Betul? Diberkatilah anak cucu kita. Dan tidak akan pernah meminta-minta, saudara. Wah, saya percaya kalau kita hidup menempuh jalan Tuhan seperti itu, saudara. Ya, kita akan hidup diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Keren tahun ini, saudara ya. Keren. Saudara masih bersama dengan saya? Coba lihat kiri kananmu. Ngomong sama dia. Anda masih bersama pendeta? Ya, yang pertama ini, saudara. Biarkan Tuhan memilihkan jalan buat kita. Jadi nanti kalau tahun 2021 ini di depan kita mungkin gak ada jalan. Dengarkan baik-baik, jangan kecewa. Amin. Tuhan bahwa kita mungkin menghadapi tembok. Jangan kecewa sekali lagi. Ingat baik-baik. Lebih baik daripada Anda menggerutu bersungut-sungut. Lebih baik Anda menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya percaya itu akan menolong saudara untuk bisa lebih percaya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membawa saudara lewati peristiwa, lewati masalah ini, lewati jalan seperti ini. Mengapa nggak langsung aja Tuhan yang hanya beberapa hari? Mengapa harus lewat masa yang sangat panjang? Supaya saudara saya belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Bisnis kita ada di tangan Tuhan. Pekerjaan kita ada di tangan Tuhan. Keluarga kita ada di tangan Tuhan. Dan masa depan kita juga ada di tangan Tuhan. Nah kalau semua hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk meragukan dia. Katakan amin. Jadi tahun ini biarkan Tuhan memilihkan jalan buat saudara dan saya untuk kita jalani. Bagian kita adalah percaya kepadanya. Percaya kepadanya saudara. Haleluya. Daud berkata begini. Dulu aku muda. Sekarang pasti sudah tua kan gitu kan. Waktu dia ngomong itu. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi belum pernah aku melihat orang binar itu. Orang percaya itu ditinggalkan. Artinya apa? Saudara tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Kalau kita hidup benar, mempercayai Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi di tahun ini saudara. Haleluya. Amin. Saudara tahu sekali lagi perjalanan orang Israel. Kalau saudara baca, saya minta pulang baca lagi. Ya, perjalanan yang ditempuh oleh orang Israel bukan perjalanan yang gampang. Sulit sekali di padang gurun saudara. Di sana dikatakan tadi kita baca itu ada kalajengking, ada ular yang bisa mematikan saudara. Tanahnya gersang, nggak ada air, kering saudara. Tapi kenapa Tuhan menuntun mereka ke sana saudara? Saya percaya sekali lagi. Tuhan punya alasan, Tuhan punya tujuannya. Memang waktu terjadi kita belum mengerti. Sampai nanti kita tahu kalau kita melewatinya, baru kita akan ngomong Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Saya mau tunjukkan sebuah kesaksian saudara. Ini kisah nyata, tapi saya tidak tahu kisah nyata ini diambil dari mana. Saya terima sejak tahun lalu, saya simpan kesaksian ini saudara. Ya, ada jalan yang memang kelihatan tidak terbuka. Kelihatan sulit sekali seperti itu. Ya, yang kelihatan tidak mungkin dilewati saudara. Tiba-tiba ya Tuhan bisa bukakan itu saudara. Tapi di sisi lain ya ada orang kelihatan ada jalan tiba-tiba Tuhan tutup jalan itu. Tuhan tuntun kepada jalan yang lain yang sulit. Tapi Tuhan pasangkan di lewat itu. Ternyata Tuhan punya tujuan seperti itu saudara. Coba dibukakan itu. Saya akan bacakan buat saudara. Suatu ketika ini kisah nyata saudara ya. Dr. Ma ya. Seorang dokter spesialis kanker yang terkemuka menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi. Sekaligus untuk menerima penghargaan riset bidang medis yang telah dipublikasikannya. Ternyata ini Dr. Ma ini dia mungkin dikategorikan seorang yang sudah menghasilkan sebuah riset. Dan dia ya kalau zaman sekarang Nobel lah, dikasih Nobel lah.
penghargaan seperti itu, saudara. Ya, lalu kemudian dia diundang untuk pergi, saudara. Ya, lalu kemudian lanjut. Ia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk risetnya itu dan merasa layak menerima penghargaan itu. Akan tetapi 2 jam setelah lepas landas, pesawat yang tumpanginya itu harus mendarat di darurat di bandara terdekat akibat kerusakan teknis. Ternyata dia sudah naik pesawat menuju ke tempat di mana dia akan menerima penghargaan itu, saudara. Tiba-tiba ada kerusakan mesin. Lalu terpaksa harus landing, ya, di tempat di bandara yang paling dekat, saudara. Ya, belum selesai. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis dan mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Nah, kalau dia menempuh ikut penerbangan selanjutnya, saudara, 10 jam berikutnya, maka dia akan telat. Ya, seperti itu. Lalu Dr. resepsionis menyarankan agar ia menyewa mobil dan berkendaraan ke kota tempat konferensi itu hanya 4 jam saja berkendara ke tujuannya. Karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan menggunakan mobil meskipun ia suka mengemudi untuk perjalanan jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tapi segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Coba lihat, ada rentetan peristiwa yang buruk terjadi. Saya pikir ini bukan kebetulan. Lalu hujan yang terus-menerus turun menyulitkannya untuk melihat jalan dan tanda-tanda arah lokasi sehingga akhirnya ia melewati belokan yang seharusnya ia ambil. Harusnya dia lewati jalan itu, tiba-tiba karena mungkin terlalu deras airnya, hujannya, tiba-tiba dia belok ke jalan yang lain. Saya percaya itu juga bukan kebetulan, saudara. Ya, lalu kemudian setelah 2 jam lamanya berkendara, ia sadar bahwa ia tersesat. Coba lihat, dia mengalami peristiwa yang buruk sekali, saudara. Dr. Mark ini, padahal di depannya itu dia tahu ada penghargaan bagi dia. Lalu mengemudi dalam hujan yang lebat di jalan yang terpencil membuatnya merasa lapar dan letih. Dengan rasa gelisah ia mulai mencari tanda-tanda rumah penduduk yang ada di sekitar lokasi itu. Tidak lama kemudian ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Lalu ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita sederhana membuka pintu. Pak dokter menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita tersebut apakah ia bisa meminjamkan teleponnya. Tetapi wanita itu memberitahukan bahwa ia tidak memiliki telepon ataupun peralatan telekomunikasi lainnya. Wanita itu mengajak pria ini atau Dr. Mark itu untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Dalam kondisi lapar, basah dan kelelahan membuat Dr. Mark menerima tawaran baik dari wanita itu dan masuk ke dalam rumah wanita itu. Wanita itu memberikan teh panas dan roti kering untuk dimakan. Wanita itu kemudian mengajaknya untuk berdoa bersama-sama. Ini ternyata anak Tuhan, wanita ini. Lalu sambil tersenyum, Dr. Mark berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja kerasnya. Ini orang terlalu mengandalkan logikanya, mengandalkan kekuatan kepintaran, saudara. Ya, dia berkata ia hanya percaya akan kerja keras. Lalu ia mempersilakan wanita itu untuk melanjutkan doanya sambil duduk menikmati tehnya. Dr. Mark memperhatikan wanita itu berdoa di kerupan cahaya lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkannya dengan doa yang lain. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter atau Dr. Mark itu mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu apakah sebenarnya yang diinginkannya dan apakah Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang ia doakan. Dengan tersenyum getir wanita itu berkata bahwa anak itu adalah anaknya. Ia sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang ditemukan dan hanya ada satu dokter yang dianggap mampu menanganinya. Namanya Dr. Mark. Ternyata ibu ini belum kenal, ini Dr. Mark seperti itu, saudara. Dokter itulah yang dapat menyembuhkannya, kata sang wanita itu. Tapi wanita itu tidak mampu untuk membayar Dr. Mark. Di samping itu Dr. Mark tinggal di kota lain yang jauh dari tempat tinggalnya, betul? Jauh, saudara, seperti itu. Kemudian wanita itu melanjutkan, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku, kata wanita itu. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak mampu berkata apa-apa, Dr. Mark berinangan air mata. Ia berbisik, God is great. Tuhan Maha Besar.
Lalu ia mengingat kembali rangkai peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat, badai yang melanda, ia tersesat di jalan. Dan semuanya ini terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga membawanya ke sebuah jalan, kesempatan yang baru untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan kesebagian keahliannya dan waktunya untuk orang-orang yang miskin, yang sedang putus asa, yang sama sekali tidak memiliki apapun selain doa-doa yang kaya yang diimaninya merupakan jawaban yang pasti. Ketika saya baca kisah nyata ini, saya sangat tersentuh sekali. Tuhan bisa mengatur segala sesuatunya. Sekalipun itu kondisi yang buruk, kondisi yang sulit, Tuhan bisa kerjakan itu untuk memberkati anak-anaknya, saudara. Amin. Amin. Dengarkan saya baik-baik, saudara. Tahun ini letakkan kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan skillmu, jangan andalkan depositomu atau usahamu. Andalkan Tuhan, sungguh-sungguh. Saya percaya orang kalau belum bertemu dengan Tuhan sungguh-sungguh, dia belum mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Kecenderungan manusia kita terlalu sering mengandalkan yang lain, saudara. Saya perlu sampaikan kepada saudara, sebagai hamba Tuhan juga seperti itu, saya ngerti. Tapi hari ini saya sampaikan kepada saudara, andalkan Tuhan. Ketika sebuah kejadian, sebuah peristiwa, atau sebuah jalan yang Tuhan tuntun kita ke sana dan kita belum tahu jalan seperti apa, mari jangan bersungut-sungut. Percayakan kepada Tuhan sepenuhnya bahwa setiap jalan yang Dia tunjukkan kepada saudara dan saya itu baik adanya dan itu pasti dapat kita lewati bersama dengan Dia. Amin. Amin. Ya. Mazmur 128 ayat 1 berkata begini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang Dia tunjukkan. Haleluya. Saya bisa merenungkan kehidupan saya, saudara. Kalau bukan Tuhan memaksa saya jalan di jalannya Tuhan, saya tidak mungkin berjalan di depan saudara. Saya masih ingat ketika Tuhan memanggil saya jadi gembala. Dulu itu disuruh gembalakan Komsel, saya nggak mau. Kelompok hanya 5-6 orang, ya kan? Tiba-tiba disuruh gembalakan banyak orang, saya nggak mau, saudara. Yang kecil aja kita tolak, apalagi yang besar seperti itu. Tapi Tuhan paksakan. Begitu Tuhan paksakan, bukan berarti ketika Tuhan tuntun jalan itu, jalannya mulus kayak jalan tol, tidak. Ada banyak proses. Saya masih ingat ketika saya dibawa ke Singkawang ini. Kita harus mewarisi, menempati sebuah tempat. Ruko bukan ruko, rumah bukan rumah. Kecil sekali. Beberapa saudara yang lama tahu keadaannya seperti apa. Ya, orang kalau mau beribadah harus naik loteng, panas sekali. Kalau lompat begitu sudah kena D. Seperti itu. Pernah kami doa semalaman, ya kan? Kami dilaut oleh Roh Kudus. Ya, Asyik mungkin masih ingat ya. Kita dilempari oleh tetangga kita. Dikedor-kedor gitu seperti itu. Ternyata tetangga kita itu tatung, saudara. Dia mau tatung tengah malam nggak bisa masuk karena kita dilaut Roh Kudus itu. Ya, roh tatungnya itu lari seperti itu. Dia kedor-kedor seng seperti itu kan, seperti itu. Ya. Tiba-tiba Pak polisi kita yang Pak Robi, Joshua keluar cari seperti itu. Ya, ditanya-tanya ternyata baru tahu kita sebelah kita itu tatung, saudara. Pas samping gereja kita itu tatung, saudara, seperti itu, saudara. Ya, nah, kita harus proses seperti itu, saudara. Ya, sulit sekali waktu itu. Padahal sebelum saya gembala yang lama dapat ruko yang bagus. Kena kita, aduh. Ya kan, saya baru tahu. Setelah beberapa tahun di Singkawang, ternyata kalau orang itu diutus jadi gembala, ya dibekali dengan fasilitas. Kita nggak tahu waktu itu, tulus-tulus aja pokoknya ya diutus ya seperti itu, pergi melayani. Ya, 2 tahun kita di ruko itu. Kita bayar sendiri, nggak ada 1 sen pun dari Pontianak. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita.
Dari ruko itu Tuhan bawa kita. Ruko yang belakang ini. 2 ruko yang belakang ini saudara. Kita tempati saudara. Dari tempat itu Tuhan bawa kita ke sini saudara. Kita melihat perjalanan kita dengan Tuhan begitu luar biasa. Jadi saya perlu ingatkan saudara. Gereja ini bukan serta-merta tiba-tiba. Wah begitu. Enggak. Enggak saudara. Ya, sudah hampir 17 tahun kami di sini. Sudah 4 gembala sama saya. Ini gereja ini up to down, up to down, up to down. Ya, tapi hari ini karena kasih karunia Tuhan, kita boleh dipercayakan. Ada gedung yang besar, ada jemaat. Ya, kalau hadir bisa 300-an lebih seperti saudara. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya. Saya tahu, memang dari awal saya itu gak mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pengusaha. Saya mau jadi pengusaha saudara. Karena bagi saya ngurus barang itu lebih enak daripada ngurus orang. Ya. Tapi Tuhan pasahkan. Kalau Tuhan pasah, waduh gak boleh lawan saudara. Memang ada kasus-kasus tertentu saudara. Tuhan tuh gak boleh dilawan. Tanda petik, kalau dia sudah tetapkan gak boleh tentang. Kayak Musa. Dia pilih. Musa berkali-kali aku ini gak bisa, gak pintar bicara. Seperti itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Malam itu sebelum berangkat, Musa itu mau dibunuh oleh Tuhan loh. Untung ada Zipora istrinya itu menolong, kan gitu kan. Kayak Yunus, Tuhan suruh kemana? Ke Niniwe. Memang gak ada nabi yang lain, memang gak ada hamba Tuhan yang lain. Cuma Yunus aja. Karena Tuhan punya kedaulatan. Dan ada kasus-kasus tertentu kalau Tuhan sudah pilih, sudah panggil, gak boleh lawan. Kalau akhir nanti Tuhan panggil sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Jangan melawan. Ya, saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara. Saya dulu coba melawannya. Saya tanya yang lama ini. Berapa tahun ketika diutus ke tempat ini saya ambil bangga koper sama istri saya. Ulah balik Pontianak aja lah kita usaha lah. Seperti karena memang kami tanda petik ya bukan punya tujuan jadi hamba Tuhan. Seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita saudara. Saya mau beritahu saudara, kalau nanti tahun ini tiba-tiba saudara mungkin, kita tidak mendoakan itu ya. Tapi bisa jadi terjadi. Tiba-tiba saudara dipecat, di PHK ataupun ditempatkan. Dipindahkan ke tempat lokasi yang baru, ke pekerjaan yang baru mungkin. Yang sama sekali gak ada pengalaman. Jangan bersungut-sungut. Ingat baik-baik. Apa yang saya pesankan tahun hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana di situ. Amin. Tapi bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Terakhir saya mau ingatkan saudara. Buka yuk, terakhir. Bilangan 33 ayat 2. Musa menuliskan perjalanan mereka. Dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan. Dan ingat tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Musa menulis perjalanan mereka saudara. Apa yang harus saudara lakukan tahun ini? Ingat kembali dan catat kembali setiap proses perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan. Tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan ketika sejak awal saudara dipanggil Tuhan. Lahir baru, ingat kembali, catat itu saudara. Itu akan menolong saudara. Kalau dulu dia menolong saya. Kalau dulu sebelum saya kenal dia, saya ada kubangan dosa. Dia mau datang menghampiri saya, mengangkat saya, membasuh saya dengan darahnya, mengampuni saya, menerima saya, menolong saya. Tahun ini juga ketika ada sebuah peristiwa masalah terjadi, ingat baik-baik. Dulu dia tolong, tahun ini juga dia akan menolong saudara. Amin. Amin. Ingat baik-baik saudara. Saya gak pernah lupakan ketika saya dipanggil Tuhan. Saya gak pernah lupakan ketika saya mengalami sebuah peristiwa yang hampir menghabiskan hidup saya, nyawa saya saudara. Sampai hari ini. Sebulan yang lalu, saya diingatkan Tuhan lagi. Perjalanan kehidupan saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih loh. Kalau bukan karena Engkau, aku sudah bunuh diri. Sejak tahun 96 itu aku sudah habiskan hidupku ini. Tapi oleh karena kasih-Mu, aku boleh ada sampai hari ini. Aku bersyukur. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Kalau enggak, saya tidak mungkin berdiri di depan saudara. Berdiri di depan semua jemaat yang ada. Mengajari, menuntun, mengarahkan, menasehati, membimbing. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi tahun ini, apapun yang Tuhan tuntun kita.
Setiap peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang tidak dapat kita mengerti. Ayo letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya tujuan dan alasan buat kita masing-masing. Amin.